Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Angelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita memberikan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Dan juga John Herdman yang dikabarkan ingin mencari pemain naturalisasi baru. Nah, di sini ada satu gelandang dan satu winger kanan yang merupakan pemain punya keturunan Indonesia, baik itu dari kakek neneknya ataupun ayah ibunya. Dan mereka berdua saya rasa cukup dekat dengan proses naturalisasi. Apakah kebutuhan itu didasarkan memang Tom Hei yang tidak bisa bertanding dalam FIFA Series karena melakukan protes kepada wasit Manning pada kuarter round keempat kemarin Piala Dunia, atau juga ini akan menggantikan peran Miliano Jonathan yang memang belum bisa menampilkan performa yang cukup bagus, dan juga Marcelino Ferdinand. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih penonton baru yang udah nonton, mampir ke sini ya, dan Anda memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan ya ke banyak temanmu ya, biar kita semuanya bisa saling menyapa dan memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia. Dan berikutnya, jangan lupa untuk berikan kritikan pada Angelo Custen di link kolom komentar. Berikan kritikan pada PSSI, berikan kritikan pada Erick Thohir. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana proses pencarian pemain naturalisasi. Tidak hanya yang ada di Eropa saat ini, ada Laurens Ulrich yang udah kita sebut, juga Jensen Seal, yang saya rasa dua pemain ini yang ada di Eropa ini punya kans cukup besar ketimbang pemain-pemain yang lainnya. Ya, ada Pascal Struijk yang dia fokus pada ambisi pribadi untuk membela timnas Belanda. Ian Maatsen yang masih ngotot untuk membela timnas Belanda. Dua orang pemain ini pantas saya rasa untuk ditindaklanjuti oleh PSSI. Nah, kali ini kita tidak akan membahas soal Jensen Seal, Wolfsburg, dan juga Laurens Ulrich Stuttgart Bundesliga. Ada dua pemain yang sebenarnya dekat dengan Indonesia. Yang pertama ada di Madura United, yang satunya ada di Bangkok United. Satunya adalah winger kanan dan yang satu ini adalah seorang gelandang. Kita akan bahas soal gelandang. Sudah kita buka tadi ya, Tom Hei itu tidak bisa main. Dia dihukum 4 pertandingan bersama Shane Patinama karena protes kerasnya kepada wasit Manning saat Indonesia melakoni round keempat Piala Dunia 2025 lalu. Dan ini cukup memberikan ruang kosong. Meskipun di tengah kita masih ada Ricky Kambuaya, ada Ivar Jenner, ada juga Joey Pelupesi, ada Maklok. Namun ya, gelandang yang bisa melakukan serangan, umpan-umpan yang matang, umpan-umpan yang tidak bisa ditebak oleh lawan, itu hanya Tom Hei di sini. Ya, bukan kita mengecilkan peran dari Ricky Kambuaya yang memang dia bisa menembus ya. Dia bisa menerobos pertahanan lawan. Atau Joey Pelupesi yang dia bisa menahan serangan dari tengah. Eliano Randers, dia bisa nyerang, dia bisa bertahan. Ivar Jenner, dia bisa menyerang, bisa bertahan. Namun yang dicari seorang John Herdman ini adalah pemain yang dia kualitasnya bisa mendekati seorang Tom Hei. Mungkin itu ada pada sisi Jordi Weerman. Peluangnya untuk masuk naturalisasi cukup besar
cukup besar. Bagaimana kontribusi di Madura United dengan gol-golnya dan juga asisnya, ini sudah membuktikan dia itu adalah salah satu gelandang yang saya rasa dibutuhkan oleh John Hedman untuk masuk timnas Indonesia. Sekarang kita akan berpindah di winger kanan. Ada beberapa yang kelemahan di mana Marcelino Ferdinand ini cedera. Di IG-nya itu kelihatan jahitan di sisi kanan betisnya itu ya, menunjukkan wah ini cedera parah nih Marcelino Ferdinand, habis dijahit. Dan juga ada Emiliano Jonathan yang merupakan pemain Utrecht yang saat ini dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam, sudah mencetak gol. Namun saya rasa penampilan seorang Emiliano Jonathan masih angin-anginan. Dan keputusan yang salah adalah bagaimana seorang Patrick Kluivert memberanikan diri untuk menjadikan starting 11 pemain yang mungkin secara pengalaman dia belum matang, belum punya, namun dia dimasukkan dalam starting 11 timnas Indonesia. Itulah kenapa catatan-catatan dari seorang John Hedman atas gagalnya timnas Indonesia menuju Piala Dunia, memasukkan pemain-pemain yang masih angin-anginan, belum siap secara mental, belum siap secara teknik, namun dipaksakan masuk. Striker kita Mauro Silva ini angin-anginan, dan dengan sifat yang dimiliki oleh John Hedman, dia tidak suka penyerang yang dia selalu nggak berpindah-pindah tempat, hanya menunggu bola, atau penyerang murni. Itu nggak disukai. Saya rasa Mauro Silva ini akan ditinggalkan oleh John Hedman kalau dia tidak bisa merubah cara sudut pandang dia bermain sepak bola sebagai seorang striker. Kita akan kembali pada pembahasan winger kanan. Ilyas Al-Haf saat ini ada di Bangkok United. Bagaimana permainannya, fisiknya, mentalnya? Oke nih anak, bagus. Bagaimana dia bisa mendribble bola, kekuatan fisiknya, bisa memberikan assist, bisa mencetak gol. Itu yang dimiliki oleh Ilyas Al-Haf. Nah, kalau kita melihat sudut pandang sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya, dari pilihan gelandang opsional yang mungkin bisa dimasukkan kepada sosok John Hedman, kalau di sisi kanan bisa diberikan kepada Ilyas Al-Haf. Ini adalah sebuah masukan yang bisa memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia untuk FIFA Series, untuk AFF ya. Karena di tahun ini kita ada 2 turnamen yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Dan bagaimana target yang diberikan John Hedman? Saya rasa targetnya ya harus menang, memenangkan semua pertandingan. Itulah yang menyebabkan ya bagaimana seorang John Hedman ini tidak akan memanggil pemain yang dia merasa I'm star, saya adalah pemain bintang. No, dia akan memanggil pemain dengan kemampuan rata-rata, namun dia punya mobilitas yang cukup tinggi di lapangan. Karena itulah yang akan mengantarkan sebuah kemenangan bagi timnas Indonesia. Jadi hati-hati nih buat pemain yang selalu menjadi starting 11. Kalau Anda merasa bintang di timnas Indonesia, maka Anda akan terbuang. Inilah sisi dari pelatih John Hedman. Dia tidak menyukai sisi kebintangan dari seorang pemain. Semuanya sama. Ketika ada dimasukkan, semuanya sama. Apakah nanti Ilyas Al-Haf dan juga Jordi Weerman ini akan menjadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasinya oleh PSSI? Kita tunggu kabar dari PSSI terkait dengan 2 pemain yang cukup punya nama ya di Asia Tenggara ya, dan mungkin saja akan membantu timnas Indonesia memenangkan setiap laga selama 2026 ini. Terima kasih yang udah datang menonton ya.
Buat para penonton baru, berikan like dan subscribe dan bagikan ini konten ini kepada teman-teman Anda. Dari Jakarta, saya Ji Lucius dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Me. Ooh.